Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkannya lagi. Saya harus kasih tahu bahwa di sini di Dover lagi hujan. Mungkin signal dia tidak terlalu bagus di sini, sehingga dia terputus kurang lebih berapa 5-6 menit yang lalu, dan saya akan melanjutkannya lagi. Ya. Ini gara-gara kita ngomong terong kali ya, sampai signal jelek ini ya. Oke lah. Aduh, begitulah. Oke, baik. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa ibadah itu investasi kita kepada kekekalan? Ini penting banget Bapak Ibu. Pekerjaanmu bisa terhenti. Anda bisa di PHK. Anda bisa di lay off. Aktivitasmu, bahkan pendapatanmu per bulan bisa terhenti. Tapi tahukah saudara, ibadahmu gak bisa ada yang bisa menghentikan. Tidak ada yang bisa menghentikan ibadahmu. Karena ibadahmu tidak tergantung dengan hal-hal yang seperti materi dan sebagainya. No. Nah, ini yang saya mau mengajarkan semua kita, bahwa apakah Pak Pendeta, fasilitas itu penting? Penting. Fasilitas itu penting. Buktinya saya butuh signal. Itu fasilitas. Buktinya kita perlu yang lain. Nah, kita perlu fasilitas. Nah, untuk apa? Menjembatani pesan Tuhan sampai kepada semua orang. Kita perlu fasilitas. Nah, tapi adakah fasilitas itu ketika tidak tersedia lalu kita mulai meniadakan Tuhan? No. Justru disitulah tantangan kita untuk mengerjakan hal-hal yang tidak biasa di setiap musim yang datang bagi kita, terkesan menekan dan membuat tidak nyaman. Nah, lihat ini. Ibadah itu investasi. Nah, perhatikan kata ini saudaraku. Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kata ibadah dan kata mengusahakan, artinya bekerja ini, itu sama dari kata dasar abad. Jadi bekerja dan ibadahmu harus seimbang. Nah, banyak dari kita mengerjakan ibadah sampai lupa bekerja. Akhirnya istri anak terbengkalai. Ya toh? Karena nggak bisa, ini untuk Tuhan, kita harus beribadah. Akhirnya kita mencoba untuk menyembunyikan diri atau menyembunyikan kemalasan kita dengan ibadah. Sementara ada sisi lain, ada orang yang mengejar pekerjaan tapi meninggalkan ibadah. Kehidupan ini perlu ada keseimbangan. Makanya ada istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, ada banyak orang berdoa, tapi tidak bekerja. Sama saja. Tapi ada juga yang bekerja, tapi tidak beribadah. Makanya kebanyakan dari kita, orang-orang yang tidak seimbang, itu adalah orang-orang yang gampang dipengaruhi oleh hal-hal lain yang di luar dia. Nah, ada yang menarik dalam Alkitab Bapak Ibu, untuk kita belajar hari ini. Dalam situasi apapun, mari kita belajar untuk mengerti kehendak Allah di dalam semua yang terjadi hari-hari ini. Nah, kembali ke pernyataan saya tadi, 40 tahun Israel ada di situ. Di mana? Di padang belantara. Di padang gurun. Itu tempat di mana mereka beribadah. Tahukah saudara, bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu menentukan apa yang bakalan kita capai nanti. Nah, Israel kehilangan esensi dari sebuah ibadah itu. Kenapa? Ketika persungutan masuk. Makanya dikatakan hanya 2 orang yang menikmati tanah perjanjian. Kaleb dan Yosua. Mereka membawa orang Israel masuk tanah perjanjian. Sementara anak-anak Israel yang lahir di padang gurun, mereka yang masuk menikmati tanah perjanjian. Sementara mereka yang lahir dari Mesir, mereka semuanya mati di padang gurun. Nah, itulah yang saya mau bilang buat saudara. Ketika kita ada dalam tekanan,
kelemahan manusia adalah mengingat masa lalu. Ketika manusia ada di dalam prosesnya Tuhan, yang paling sering kita lakukan adalah mengingat dan bernostalgia. Tahukah saudara, bahwa ketika Anda dan saya digiring untuk bernostalgia terhadap yang sudah lewat, tahukah saudara, Anda sedang membunuh potensi terbaik Anda. Dan Anda tidak bisa mengembalikan nostalgia itu ke zaman sekarang. Nggak bisa. Nah, lihat, waktu Israel menikmati proses di padang gurun, yang mereka ingat di Mesir apa? Makan minum, bawang prei, bla 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 yang enak-enak. Padahal mereka lupa, mereka di Mesir, mereka disiksa. Itu loh. Nah, itu yang saya bilang. Sangat-sangat kebanyakan orang Kristen modelnya kayak begitu. Gitu. Nah, Israel seperti begitu. Ketika ada dalam proses tekanan hidup, yang diingat apa? Yang enak-enak. Hanya menyenangkan sesaat perasaanmu. Tapi Anda lupa yang giring kamu ke padang gurun itu Tuhan. Dia yang supply seluruh makan minum kita. Bahkan kita tidak bekerja apa-apa di padang gurun itu Bapak Ibu. Kerjaan kita cuma apa? Ibadah. Apa yang kita mau lakukan di padang gurun? Semua supply dari Tuhan. Anda ingin makan daging, daging dikirim. Anda ingin makan apa? Mana dikirim. Anda ingin makan roti, roti dikirim. Tuhan menyediakan. Tahukah saudara, di dalam Keluaran pasal 12 ayat 25 dikatakan, dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadahmu. Apa itu? Avodahmu. Ibadahmu harus dipelihara. Nah, ibadah itu perlu dijaga. Saudara, kita harus terus terkoneksi dengan Tuhan. Lewat apa? Ibadah. Hidupmu harus menjadi ibadah. Hidupmu harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Saya sering menyebutkan iman tanpa perbuatan hakikat mati. Perbuatanmu harus mencerminkan ibadahmu. Perbuatanmu harus menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Tahukah saudara bahwa apa yang kita kerjakan hari-hari ini itu mencerminkan apa yang ada di dalam kita? Nah, Israel diingatkan Tuhan kembali dalam Keluaran pasal 12 ayat 25. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Ini menarik untuk kita belajar. Selalu ingat, Israel itu bangsa beribadah. Karena panggilan mereka keluar dari tanah Mesir itu panggilan utama mereka ibadah. Makanya mereka beribadah 40 tahun di padang gurun. Mereka bangun tabernakel Musa di padang gurun. Mereka bernafas di dalam ibadah. Mereka bernafas dalam tuntunan Tuhan. Mereka lihat Tuhan begitu nyata di padang gurun. Tahukah saudara bahwa penyediaan Tuhan terjadi di mana? Di padang gurun. Di dalam tekanan hidupmu ada penyediaan Tuhan. Rasul Paulus mengalami kelemahan di dalam dirinya. Bahkan dikatakan oleh terjemahan yang lain, dibilang penyakit. Dia berdoa berkali-kali untuk Tuhan dan penyakit itu tidak pergi. Kelemahan itu tidak pergi. Utusan iblis itu tidak pergi. Tapi justru di tengah-tengah kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di tengah-tengah tekanan hidupmu, di tengah-tengah masalah hidupmu, di tengah-tengah ketidakberdayaanmu, justru disitulah ibadah itu berkuasa. Dagingmu mati, kemuliaan roh akan keluar. Seperti tadi saya katakan, tidak ada mahkota tanpa penderitaan, tidak ada mahkota tanpa penyaliban. Itu sudah yang harus kita harus hidupi, saudaraku. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini
maupun untuk hidup yang akan datang. Itu yang saya bilang. Tidak ada yang ibadah adalah investasi untuk kekekalan. Ibadahmu yang membuat Tuhan turun dan berbicara. Kalau Anda dan saya belajar tentang tokoh-tokoh bapak-bapak patriark, bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak dan Yakub, ini adalah orang-orang yang memberi contoh untuk membangun mezbah setiap kali mereka mengunjungi tempat-tempat yang baru. Waktu mereka membangun mezbah, Tuhan berbicara kepada mereka di situ. Tahukah saudara bahwa ibadahmu itu membunuh setiap spirit yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Daud dipanggil untuk mainkan kecapi untuk apa? Mengeluarkan setan besar di dalam Saul. Anda lihat bagaimana Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Di mana? Ibadah. Ibadahmu melucuti kekuatan lawan. Ibadahmu melucuti kebodohan dunia. Ibadah membuka langit, mencurahkan hikmat, kecerdasan, kemampuan, ketajaman. Itu turun kepada hidup ini. Saudara bisa nonton sendiri bagaimana pengakuan raja-raja kafir ketika ibadah imanmu dipertaruhkan, ketika berhadapan dengan apa? Patung dewa yang dibangun oleh Nebukadnezar. You harus sujud menyembah. Keempat putra terbaik Ibrani tidak sujud menyembah. Bahkan dengan saya mau kasih tahu bos saudara, dilempar ke dapur api. Tapi itulah yang saya mau kasih tahu bos saudara. Bahkan Daniel pun dilempar ke gua singa. Kemuliaan itu datang di tengah-tengah tekanan kayak begitu. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang sedang mengalami tekanan hidup belakangan ini. Saya tidak tahu dan saya tidak mengerti. Berapa banyak dari Anda yang sedang bergumul dengan keuangan, bergumul dengan posisi, bergumul dengan promosi, bergumul dengan semua pekerjaan, bahkan bergumul untuk masa depan anak-anakmu. Saya tidak mengerti. Tapi satu hal yang saya tahu, besok pagi ada hamana yang turun di rumahmu. Besok sore akan ada burung puyuh terbang di perkemahan rumahmu. Israel tidak mengerti itu. Tuhan yang atur semuanya. Bahkan saudara bisa lihat bagaimana air pahit itu Tuhan lempar tongkat kering doang, ranting kering jadi manis. Tidakkah saudara dan saya bisa pahami dan mengerti ini? Saya paham apa itu keinginan saudaraku. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu bukan penuhi keinginan, kebutuhan. Tuhan jawab kebutuhanmu. Mujizat datang karena kebutuhan manusia. Latihan dan bekerja sama fisik itu terbatas. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kerja fisik itu baik. Bahkan Alkitab mengajarkan kita harus bekerja. Tapi jangan lupa ibadah. Jangan lupa ibadah. Coba lihat ini. Roma 12 ayat pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Keren kan? Ibadah yang sejati. Persembahkan tubuh. Persembahkan tubuh. Nah, tahukah saudara bahwa kekudusan itu lahir karena proses juga, bos. Kemurnian perlu lahir dari proses. Nggak ada yang namanya harap gampang, nggak ada. Nggak ada saudaraku. Perlu dilahirkan dari proses. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembicaraan saya akan sampai di sini Bapak Ibu. Tapi satu hal yang perlu saya ingatkan kita bahwa Alkitab berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Persoalannya kita adalah kita tidak mencari esensinya, kita tidak mencari yang yang utama, kerajaan Allah itu. Justru kita cari yang itu, yang ditambahkan. Jangan mencari yang ditambahkan. Cari kerajaan Allah dan kebenaran dulu. Jangan mau ditipu dengan musim-musim seperti ini. Belajarlah bijak dalam mengambil keputusan, Bapak Ibu. Tidak semua tawaran dalam bentuk pekerjaan yang menjanjikan itu datang dari Tuhan, Bapak Ibu. Tidak semua yang kamu lihat itu promosi dari Tuhan. Bahkan tidak semua yang kamu rasa itu paling bagus, nyaman itu dari Tuhan, bos. Belum tentu. Anda belajarlah dari siapa? Dari Lot dan Abraham. Abraham memberi peluang kepada Lot. You pilih duluan dah. Yang sisa aku yang ambil. Itu yang saya bilang, kalau kamu punya panggilan, jangan terganggu dengan yang kamu lihat. Karena yang lihat itu selalu menipu, sering menipu. Gitu. Lot lihat, men, lembah Yordan mantep banget. Ending-ending berapa puluh tahun kemudian, belerang dan api dikirim menghabiskan Sodom dan Gomora. Tahukah saudara, yang dilihat Tuhan bukan yang dilihat manusia. Abraham pilih dari hasil sisanya Lot. You ke kanan, gue ke kiri. You ke kiri, gue ke kanan. Tapi tahukah saudara yang punya panggilan siapa? Abraham. Itu aja. Jadi kalau panggilan kita adalah panggilan beribadah, ya sudah kerjakan bagian kita, ibadah. Selebihnya nanti Tuhan yang ngatur. Kalau kita mau coba mengambil tangan Tuhan, ya selesai kamu. Jangan pernah pilih hal-hal yang tidak disetujui oleh Tuhan. Karena kita selalu termakan dengan budaya-budaya sekarang. Saudara tahu apa? Sosialita, media sosial. Ini sekarang. Berapa banyak dari kita berhutang hanya karena ingin foto di tempat-tempat tertentu yang difoto oleh kebanyakan orang. Kita termakan dari mana? Sosial media. Iya. Si ini udah foto di sini loh. Kita ke sana yuk untuk foto. Loh. Coba lihat, kita termakan dengan apa yang kita lihat. Sama dengan Lot. Lot termakan, bos. Lembah Yordan mantep banget, gila. Keren banget. Itu yang saya bilang, jangan tertipu. Kadangkala kelihatan kering keronta. Kadangkala itu kok majang masalah ya. Sabar-sabar dulu, bos. Tenang-tenang. Belajar berdiri di atas kedua lutut. Sebab waktu kau berdiri di atas kedua lutut, Tuhan gampang menunggangimu. Tuhan gampang mengendaraimu. Gampang mengarahkan kamu. Orang yang sering berlutut itu orang yang rendah hati. Karena dia tahu siapa yang lebih besar dari dia. Itu saja. Sering-sering berlutut di ranjang saudara. Berteriaklah sama Tuhanmu. Nah, tahukah saudara bahwa ketika saudara berlutut, seperti sering saya katakan, unta, Anda tidak bisa menaikinya. Unta berlutut dulu baru Anda bisa menaikinya. Mengendarai dia, menungganginya. Sama saudaraku, orang yang berdoa itu gampang ditunggangi Tuhan. Gampang diarahkan Tuhan. Tahukah saudara definisi berdoa yang tadi saya katakan bahwa tujuan dari doa adalah untuk berubah. Siapa yang berubah? Bukan keadaan, kita yang berubah. Kita berdoa untuk berubah. Doa adalah jalan masuk utama untuk Tuhan gunakan untuk mengubah kita. Jadi waktu kita berdoa, situasi nggak berubah. Anda buka mata, tetap tidak ada beras di dapur. Tapi yang mengubah satu situasi, yang diubahkan adalah manusia kita. Itu sudah saudaraku 40 tahun, men. 40 tahun. 40 tahun Israel di padang gurun. Padang gurun tetap sama. Gitu. Mereka ke Kades Barnea, mereka ke padang gurun Sinai, mereka padang gurun semua. Padang gurun semua. Itu yang saya mau bilang. Kita di dalam Kejadian pasal 7 ayat 16, Tuhan ngomong lewat Musa dan Harun kepada Firaun, izinkan bangsa ini pergi beribadat di padang gurun. Israel semua digiring ke padang gurun untuk beribadah. Mereka ada di tempat yang sama, padang gurun.
Mereka dipimpin oleh pemimpin yang sama, Musa dan Harun. Mereka beribadah di kemah yang sama, tabernakel Daud. Mereka melihat tiang awan dan tiang api yang sama. Dengar. Mereka tidur di suasana dan udara yang sama. Tapi respon dan sikap hati mereka lah yang berubah. Nah, ibadah yang berkuasa adalah ibadah yang memiliki kualitas respon hati yang berbeda. Esau dan Kaleb memiliki sikap hati yang berbeda. Makanya mereka nikmati tanah perjanjian. Anda ingin ibadat, Anda ingin tanah perjanjian, Anda ingin tanah Kanaan menjadi bagianmu, Anda ingin tanah yang berlimpah susu dan madu, Anda ingin itu. Semua kita ingin itu. Bersikap hati yang benar. Karena dikatakan semua orang Israel yang keluar dari tanah Mesir mati dan dikubur di mana? Di situ, di padang gurun. Mereka beribadah tapi tidak menikmati tanah perjanjian. Kaleb dan Yosua yang menikmati. Tahukah saudara, generasi yang lahir di padang gurun itu generasi yang masuk ke tanah perjanjian. Yang lahir di Mesir sana semuanya mati di padang gurun. Karena persungutan. Di padang gurun itulah generasi baru yang akan lahir untuk menikmati tanah perjanjian. Nah, kita ini yang sedang menikmati masa-masa pandemik ini masa-masa padang gurun bagi kita. Untuk apa? Keluarkan yang terbaik dengan sikap hati benar supaya kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Anda tahu 12 pengintai yang dikirim? 10 melemahkan iman, 2 menguatkan iman. Kaleb dan Yosua, kita bakalan makan mereka. Nah, itu bahasa-bahasa mereka. Kita telan mereka. Kenapa? Ada janji Tuhan. Kita ini hidup bukan cuma soal makan minum, kan begitu. Kita hidup ini karena perkataan Tuhan. Anda harus berjalan di dalam perkataan Tuhan, menghidupi perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu menyakiti daging. Tahukah saudara Injil yang benar? Injil yang benar adalah menyakiti daging, membunuh daging, membunuh keinginan, keangkuhan hidup dan keserakahan, tapi membesarkan roh. Itu Injil yang betul. Nah, Anda kalau ke gereja jangan cuma mau dengar kata-kata motivasi saja. Alkitab berkata barang siapa yang kukasihi, kuhajar. Apa kata kuhajar itu? Disiplin. Disiplin ilahi. Tujuannya apa? Barang siapa yang kukasihi, kuhajar dan kutegor. Sebab itu relakan dirimu dan bertobat. Nah, banyak orang ke gereja nggak bertobat-bertobat. Kenapa? Sikap hati. Sikap hati. Tahukah saudara ketika Musa sedang hangout dengan Tuhan di gunung itu? Tuhan bicara kepada Musa. You turun dulu. Turun. Kamu tahu yang terjadi di bawah? Itu mereka punya sikap hati jelek sekali. Itu Harun pimpin mereka bikin lembu emas. Coba saudara lihat itu. Sikap hati. Makanya ini yang nyembah-nyembah lembu emas ini semuanya mati. Cuma Yosua dan Kaleb yang menikmati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara tahu apa yang saya bicarakan hari ini? Itu juga mengajarkan saya. Firman itu seperti pedang bermata dua, membersihkan sisi kanan dan sisi kiri, membersihkan di sana dan membersihkan di sini. Shalom, selamat bergabung Ibu Gracia Haya Ritiau. Salam hormat buat Oma Siahaya. Tuhan memberkati dan selamat salam buat Oma. Dan selamat bergabung Ibu Nancy Wakano dan Yosef Laberi, Bapak Yosef dan Fonla Venax. Dan selamat bergabung juga untuk Adeline Tanasale. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Marlon Romodar dan Yong Juan Ka. Tuhan memberkati Bapak Nelwan dan juga Ibu Ivin Papilaya, Yanti Batuael. Tuhan memberkati, tetap semangat. Dan selamat bergabung untuk Ibu Nelly Coanda dan Ses Rasa. Aduh, ini dari mana ya? Tuhan memberkati Ibu Amita Dewi Tomasoa, tetap semangat. Elis Talahatu, Tuhan memberkati dan tetap semangat. Untuk Bapak Dwight Akiari, Bapak Pendeta yang diurapi. Dan selamat bergabung untuk Bapak Rulan Letadara.
Dan selamat bergabung juga untuk Lela Leoni Lani. Tuhan memberkati dan sukacita menjadi bagian kehidupan kita. Dan selamat bergabung untuk Bapak Pendeta Cak Iwamoni, Bapak Pendeta Nelwan Tonapa. Tuhan memberkati, tetap semangat semuanya. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Esther Kadang. Sukacita Tuhan menjadi bagian kita semua. Dan Bung Rocky Sapteno serta Ibu Yanti Manaha, Tuhan memberkati, serta Ibu Linda Tanuwijaya. Baik Bapak Ibu. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Saya berhenti sampai di sini dan Bapak Ibu, nanti tadi kita sempat terputus kurang lebih 30 menit yang lalu disebabkan karena di Dover ada hujan dan Xfinity internet wifi kita tuh bermasalah sedikit, jadi terputus kurang lebih ada 5-6 menit begitu. Lalu kemudian saya lanjutkan dengan video hari ini yang sekarang. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mendengar pembicaraan saya dari awal, Bapak Ibu bisa kunjungi yang sudah pertama itu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita, tetap semangat, jaga hidup saudara, dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Dan sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, sebelum saya mundur diri, saya perlu mendoakan beberapa sahabat yang sudah mengirimkan SMS dan pesan kepada kita dari tempat ini. Shalom Bung, bantu doa, saya sudah berapa hari sakit perut di sebelah kiri bla 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 dan sebagainya. Dan menurut dokter itu adalah infeksi saluran kencing dan sakit mah. Oke, baik, kita akan belajar lagi berdoa buat salah satu ibu pendeta yang mengirimkan pesan ini, dan kiranya sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita. Nah, mari Bapak Ibu, dan kita berdoa juga buat salah satu ibu yang ada di Papua, kanker payudara, dan beliau kanker payudara itu berangsur-angsur mengering ya. Informasi yang kita dapat bahwa sudah tambah hari tambah lebih baik, dan kita berdoa satukan hati dan kita berharap Tuhan lakukan sesuatu di tengah-tengah situasi ini. Dan kepada Bapak Ibu yang mungkin saja beberapa dari Anda yang sedang sakit hari ini, Anda boleh meletakkan tangan kanan Anda di dada saudara dan kita satukan hati dan berdoa. Dan kepada Bapak Ibu yang bergabung dengan program ini, Bapak Ibu boleh mengarahkan tangan di layar handphone Anda. Lalu kita satukan hati dan kita berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang membutuhkan doa-doa kita. Nah, menarik dari program ini adalah kita saling mendoakan dan kita saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, oke, baik. Mari kita satu berdoa dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami memberkati kepada salah satu ibu yang ada di Pulau Jawa. Menurut diagnosa medis bahwa ada infeksi saluran kencing dan sakit mah yang dialami. Aku perkatakan mujizat Tuhan terjadi. Aku perkatakan Tuhan, kesembuhan Tuhan terjadi. Dan kiranya Bapa, di tengah-tengah rasa sakit ini kami mengeluarkan puji-pujian kepada Tuhan. Kami mengeluarkan hal-hal yang tidak biasa. Tuhan tolong kami untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang telah sembuh pulih dalam nama Yesus. Tuhan, bahkan kami berdoa kepada salah satu ibu yang ada di Papua, kanker payudara. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami sehati hari ini. Mujizat Tuhan terjadi. Sembuhkan dan keringkan setiap penyakitnya ini Bapa. Dan kami perkatakan Tuhan, rahim terbuka kepada beberapa ibu yang menyaksikan program ini, yang sedang merindukan punya baby. Tuhan, tahun depan seperti malaikat Tuhan, seperti 3 orang yang datang kepada Abraham di bawah pohon terbantin di Mamre dan memberitahu tahun depan putramu akan lahir. Dan hal yang sama pun kami katakan hari ini. Tahun depan akan ada rahim, akan ada anak yang keluar di tahun depan bagi kami. Roh Kudus, kiranya di tengah-tengah kemandulan kami, di tengah-tengah belum punya baby, kami terus mengeluarkan doa-doa yang tidak biasa, puji-pujian yang tidak biasa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati Tuhan Yesus.
Beberapa dari ibu-ibu yang sedang bergumul dengan ekonomi putra-putrinya karena biaya pendidikan, biaya kuliah, Tuhan tolong. Tuhan urapi dan Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan kuasa. Kami dedikasikan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di hari Senin minggu depan dalam program dan waktu yang sama. Tuhan memberkati. Selamat bergabung Bapak Augie dan Bapak Ibu Pamela dan Ibu Pendeta Tina De Freitas. Bapak Ibu boleh mendengarkan program saya ini di hari ini, tapi video pertama begitu ya. Karena terputus sebentar disebabkan karena wifi atau signal kita di sini lost control begitu ya, loss ya, kehilangan signal. Nah, jadi kepada Bapak Ibu bisa mengikutinya kembali. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di hari Senin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama dengan saya untuk kita sama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan dan menguatkan setiap kita. Dan doa dan harapan saya kiranya firman ini menginspirasi berbagai proses hidup, bahkan di mana Tuhan utus kami, di mana Tuhan utus kita masing-masing. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.